Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak lain tanpa merubah barang tersebut. Perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa adalah adanya transaksi pembelian barang dagangan sebagai persediaan barang dagangan. Di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagangan, sedangkan di perusahaan dagang ada. Persediaan barang dagangan adalah barang-barang yang disediakan untuk dijual kepada para konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan. Perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah di laporan neraca di perusahaan dagang ada akun persediaan barang dagangan, sedangkan di perusahaan jasa tidak ada. Kemudian di laporan laba rugi di perusahaan dagang ada harga pokok penjualan, tetapi di perusahaan jasa tidak ada. Akuntansi untuk penjualan barang dagangan adalah bagaimana agar suatu perusahaan dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka harga jual barang yang dijual oleh perusahaan tersebut harus lebih tinggi dari harga belinya. Ya, jadi apabila perusahaan mau memperoleh keuntungan, dia harus menjual barangnya lebih tinggi dari harga beli barang yang dijual tersebut. Komponen-komponen harga jual yang menguntungkan diantaranya adalah harga pokok barang yang dijual, biaya operasi perusahaan seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya advertensi, dan lain sebagainya. Kemudian laba bersih yang diinginkan perusahaan. Penjualan barang dagangan yang dilakukan dapat dilakukan secara tunai ataupun dapat dilakukan secara kredit. Dalam mencatat persediaan ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode periodik. Metode periodik ini perusahaan tidak menyelenggarakan pencatatan secara detail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode. Kemudian penentuan beban perolehan barang yang terjual hanya dilakukan pada setiap akhir periode. Pada akhir periode, perusahaan melakukan perhitungan fisik atas persediaan yang ada dalam persediaan. Kemudian adanya transaksi pembelian tidak didebet pada rekening persediaan, tapi didebet pada rekening pembelian. Begitu juga dengan transaksi penjualan tidak dikredit pada rekening persediaan, tapi pada rekening penjualan. Ini yang membedakan dengan metode perpetual. Nah, ini metode yang kedua yaitu metode perpetual, di mana dalam metode ini perusahaan menyelenggarakan pencatatan yang detail atas biaya perolehan persediaan barang dagangan yang dibeli maupun yang dijual. Pencatatan berlangsung terus-menerus atau perpetually. Persediaan harus terus-menerus dimutakhirkan dan adanya transaksi pembelian didebet pada rekening persediaan, begitu juga dengan transaksi penjualan dikredit pada rekening persediaan. Ya, yang berbeda dengan perpetual tadi, jika perpetual transaksi pembelian dicatat pada rekening pembelian, sedangkan pada metode perpetual langsung dicatat pada rekening persediaan. Kita akan membahas tentang bagaimana mencatat transaksi pembelian. Apabila perusahaan menggunakan metode persediaan periodik, maka pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebet rekening pembelian. Ini contohnya. Anda bisa lihat bahwa untuk transaksi pembelian yang didebet adalah rekening pembelian sebesar nilai jualnya, ya, harga jualnya, yaitu untuk contoh ini adalah 50.000. Kemudian kalau penjualan, ya, apabila menggunakan metode periodik dicatat dengan mengkredit rekening penjualan. Bisa dilihat ini apabila dilakukan secara tunai, ya.
Kalau tunai debitnya keras, kreditnya penjualan. Kemudian potongan penjualan. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka syarat pembayaran di masa akan datang harus ditetapkan dengan jelas. Syarat penjualan biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan dan merupakan bagian dari perjanjian penjualan. Syarat perjanjian disebut juga dengan termin yang biasa ditulis 210N30. Artinya akan diberikan potongan 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari maksimal ya sesudah tanggal faktur, tapi tidak melewati 30 hari sejak tanggal faktur. Nah, bisa diperhatikan contohnya. Karena secara kredit maka debitnya adalah piutang dagang, kreditnya masih penjualan karena ini metode periodik. Nah, ini ketika dilunasi penjualannya, kita akan menerima kas, kemudian ada potongan sebesar 2% dan kreditnya piutang dagang. Nah, kalau potongan rabat itu adalah potongan yang diterima berupa pengurangan harga dari harga resmi. Nah, ini contohnya bisa disimak, tapi untuk rabat tidak dicatat dalam pembukuan, baik dalam pembukuan pembeli maupun penjualan, jadi tidak di jurnal. Kemudian biaya angkut. Bila pembeli yang menanggung biaya tersebut, ketentuan ini disebut franko gudang penjual atau FOB shipping point atau free on board shipping point. Bila biaya angkut ditanggung oleh penjual, ketentuan ini disebut franko gudang pembeli atau FOB destination. Persediaan akhir. Perusahaan yang menggunakan metode periodik harus melakukan perhitungan atas jumlah fisik persediaan yang belum terjual. Jumlah fisik persediaan ini kemudian dikalikan dengan harga pokok yang sesuai sehingga dapat ditentukan harga pokok persediaan akhir periode. Untuk menghitung harga pokok penjualan seperti yang terlihat dalam laporan laba rugi, terdapat hubungan-hubungan sebagai berikut. Untuk menghitung harga pokok yang tersedia untuk dijual dapat dari persediaan awal ditambah harga pokok pembelian. Untuk menghitung HPP sendiri adalah harga barang yang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok persediaan akhir, sehingga laba kotor penjualan diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, ini adalah rekening-rekening yang ada dalam perusahaan dagang, diantaranya yaitu penjualan, retur dan potongan penjualan, potongan tunai penjualan, pembelian, retur dan potongan pembelian, potongan tunai pembelian, biaya angkut pembelian, dan persediaan barang dagangan. Untuk penyesuaiannya, seperti halnya perusahaan jasa, juga diperlukan pada akhir periode. Nah, untuk penyesuaian tidak berbeda dengan penyesuaian yang sudah dipelajari dalam perusahaan jasa. Perusahaan yang menggunakan metode periodik sangat sederhana, namun metode ini tidak dapat menyediakan informasi mengenai dua hal yang sangat diperlukan dalam laporan keuangan, yaitu informasi tentang persediaan yang ada pada setiap akhir diperlukan dan harga pokok barang yang sudah dijual atau HPP. Nah, ini untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualan, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Rumus di atas yaitu penyesuaian untuk mencatat harga pokok penjualan dan persediaan akhir pada perusahaan yang menggunakan metode persediaan periodik. Jadi ini adalah jurnal-jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, HPP pada persediaan barang dagangan untuk memindahkan persediaan awal ke dalam HPP, kemudian HPP pada pembelian untuk memindahkan saldo rekening pembelian ke rekening HPP, dan persediaan pada HPP untuk mencatat saldo persediaan akhir. Apabila dalam buku pusat terdapat rekening-rekening yang berpengaruh atas pembelian seperti rekening biaya angkut, pembelian, retur dan potongan pembelian, dan potongan tunai pembelian, maka saldo rekening-rekening tersebut harus dipindahkan juga ke rekening HPP. Ya, bisa dicermati untuk jurnal-jurnal penyesuaiannya ketika ada biaya angkut, retur dan potongan. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.